Baik, selamat siang. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan yaitu materi mengenai mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Jetli Saogo dari IT PJJ Informatika. Dan di sini judul tugas yang saya ambil sini adalah implementasi jaringan saraf tiruan atau JST untuk memprediksi hasil nilai UN menggunakan metode backpropagation. Kini dosen pengampunya ada Bu Cian. Kita masuk ke materinya. Sini ada pendahuluan. Jaringan saraf tiruan adalah paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel syaraf biologi, sama seperti otak orang yang memproses suatu informasi. Elemen mendasar dari paradigma tersebut adalah struktur yang baru dari sistem pemrosesan informasi. Jaringan saraf tiruan seperti manusia belajar dari suatu contoh. Jaringan saraf tiruan dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu, seperti pengenalan pola atau klasifikasi karena proses pembelajaran. Banyak problem-problem menarik dalam ilmu pengetahuan, yang salah satunya dapat digolongkan ke dalam peramalan atau forecasting. Pada penerapannya, peramalan biasanya digunakan untuk aplikasi peramalan besarnya penjualan, prediksi nilai tukar uang, prediksi besarnya aliran air sungai, dan lain-lain. Peramalan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan mengembangkan teknik kecerdasan buatan. Yang dalam hal ini yang paling banyak digunakan untuk maksud di atas adalah menggunakan Artificial Neural Network atau ANN. Jaringan saraf tiruan sini ada metode penelitian. Sini metodologi penelitian ini dilakukan secara sistematif yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian dalam melaksanakan ini agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dan tujuan yang diinginkan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kerja dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel. Sini ada mendeskripsikan masalah. Di bawahnya ada pengumpulan data, analisa masalah, menentukan algoritma, pemilihan algoritma, instalasi software, implementasi, dan melakukan pengujian. Ini adalah gambar kerangka kerja penelitian alat yang digunakan. Selanjutnya, kegiatan penelitian laboratorium untuk melakukan penelitian dengan memanfaatkan perangkat komputer yang ada dengan tujuan nantinya bisa melakukan perancangan pengujian daripada hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun spesifikasi perangkat komputer yang digunakan adalah sebagai berikut. Di sini ada hardware
yang A-nya Processor Intel Pentium Core i3 310M, memori 2 GB, and disk berkapasitas 350 GB, motherboard chipset Intel, ada juga software Microsoft Windows, ada Microsoft Office 2007 dan MATLAB 6.1. Di sini dari hasil pembahasan, MATLAB singkatan dari Matrix Elaborasi, yang merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Demar Ward. Di sini ada linknya. Bahasa pemrograman ini banyak digunakan untuk perhitungan numerik, keteknikan komputasi simbolik, visualisasi grafik, analisis data, matematis, statistika, simulasi, pemodelan, desain GUI, graphical user interface. MATLAB adalah bahasa pemrograman level tinggi yang dikhususkan untuk komputasi teknik. Bahasa ini mengintegrasikan kemampuan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam sebuah lingkungan yang tunggal dan mudah digunakan. MATLAB memberikan sistem interaktif yang menggunakan konsep array atau matriks sebagai standar variabel elemennya tanpa membutuhkan pendeklarasian array seperti pada bahasa lain. Ini satu pelatihan dengan MATLAB terhadap data yang akan dilatih. Pelatihan yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan arsitektur jaringan 521, di mana artinya adalah unit input 5, unit hidden layer 2, dan unit output 1. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa arsitektur jaringan yang dibagi terutama pada kasus dalam menentukan prediksi hasil nilai UN siswa. Prediksi hasil nilai UN ini dapat diaplikasikan pada perangkat lunak yang dipilih, yaitu MATLAB. Pelatihan aplikasi jaringan syaraf tiruan dengan arsitektur 521 dibentuk dengan bahasa pemrograman MATLAB dilakukan untuk melihat perbandingan target yang diinginkan dengan hasil pembelajaran pada JST. Sebelum melakukan ini, uji coba terlebih dahulu variabel input dan variabel output dikelompokkan, yang mana variabel inputnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan hasil nilai UN. Di sini ada tabel input dan target untuk data pelatihan. Di sini di tabelnya ada agama, PKN, IPS, seni, TIK, dan targetnya. Di sini ada hasilnya. Di bawah juga ada tabel variabel input dan target untuk data pengujian. Lanjut, pengujian pola 525. Satu, dengan data input yang telah dilakukan pada penelitian pola sebelumnya dengan momentum 0.7 dan Lightner Guide 0,3, di mana hasil pengujian dapat dilakukan pada tabel berikut. Sini ada tabel pengujian dengan model jaringan 5.25.1. Sini ada proses pelatihan 5.21. Selanjutnya adalah melakukan proses penelitian dan perintah.
Sini ada net sama dengan train atau net PNTN dengan parameter input layer 5 neuron, hidden layer 20 neuron, toleransi error 0.01, momentum 0.7, learning rate 0.3, dan make open ada 1000. Hasilnya seperti pada gambar berikut. Dan di sini adalah hasilnya dari output yang terlihat di atas ini. Kita lanjut. Proses training dilakukan sampai pada efforts ditemukan hasil kerja yang diinginkan dengan menggunakan learning rate 0,3, di mana hasil pelatihan pada pola 3 ini dengan nilai mean square error 0.018002 yang nilai mean absolute percent error target ini ada 0.293201% dan nilai akurasi pada pola 3 adalah 100% dikurang 0,08796 sama dengan 99.7068%. Proses pengujiannya, pengujian pola 5251 dengan data input yang telah dilakukan pada pelatihan pola 2 sebelumnya dengan momentum 0.7 dan learning grade 0,3, di mana hasil pengujian dapat dilakukan pada tabel berikut. Pengujian pola 5251 dengan sampel 20 data yang dilakukan menggunakan MATLAB, di mana nilai MIS 4523839%, nilai untuk map 5.05769%, sedangkan untuk nilai akurasi sini ada 94,49,43%. Grafik perbandingan antara target dan output yang diperoleh dari pengujian dapat dilakukan pada gambar grafik berikut. Sini setelah kita melakukan penelitiannya, dan di sini ada tabelnya. Kita buat tabelnya, pengerjaannya seperti ini. Di sini ada 40, 30, 20. Di sini targetnya adalah 10. Sini target, ada outputnya, datanya yang di bawah ini. Sini adalah gambar grafik pengujian. Hasil pengujian dari untuk memprediksi nilai UN yang akan diperoleh sesuai dengan membandingkan hasil prediksi jaringan syarat tiruan dalam melakukan pelatihan untuk mendapatkan error yang terkecil dalam menghasilkan output yang hampir mendekat dengan target. Dalam pelatihan tersebut ditemukan pola yang telah digunakan dengan jumlah map terkecil dan tingkat akurasi hampir mendekati 100%. Di sini ada tabel perbandingan pelatihan pola-pola target. Sini ada pola, hidden layer, momentum, learning rate, effort, map, akurasi. Sini juga ada tabel perbandingan pengujian pola-pola target. Terus kita lanjut, dengan menggunakan algoritma backpropagation dapat menentukan atau memprediksi hasil nilai akan diterima siswa, bahwa dengan menginputkan nilai mata pelajaran non UN yang diterima oleh siswa kemudian diolah oleh backpropagation sehingga dapat
sehingga dapat dilihat prediksi nilai UN yang akan diterima oleh siswa. Diharapkan dengan menggunakan metode ini dapat membantu sekolah dalam menentukan atau memprediksi nilai UN siswa yang akan datang. Sini ada simpulan, setelah melakukan implementasi dan pengujian dengan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Jaringan saraf tiruan dapat digunakan untuk memprediksi hasil nilai UN siswa berdasarkan 5 mata pelajaran non-UN yang diujikan, yaitu agama, PKN, IPS, seni, dan TIK. Yang kedua, arsitektur jaringan yang paling tepat digunakan untuk memprediksi hasil nilai UN dengan jaringan saraf tiruan menggunakan algoritma backpropagation dengan pola adalah 5-21 dengan membagi data menjadi 2 bagian, yaitu 30 data pelatihan dan 25 data pengujian. Yang ketiga, untuk lebih mengetahui kemampuan prediksi hasil nilai UN siswa, semakin banyak jumlah data yang dilatihkan, maka akan semakin baik kemampuan prediksi yang dihasilkan oleh jaringan saraf tiruan. Namun akan berdampak pada melambatnya proses pelatihan. Dan terakhir, daftar pustaka. Mungkin sekian penjelasan dari tugas 1, yaitu mengenai mata kuliah kecerdasan buatan. Mungkin ada salah-salah kata, kekurangan dalam materinya, saya minta maaf dan saya ucapkan